Al-Jassasah, makhluk misterius yang menjadi mata-mata Dajjal, makhluk yang bila kita menemukannya tidak akan tahu mana depan mana belakang dari makhluk ini. Bagaimana definisi makhluk ini? Apakah ada penjelasan hadisnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pulau itu tak tercantum di peta manapun. Tak ada yang tahu namanya, letaknya, bahkan bentuknya. Tapi disitulah Dajjal dikurung, dan disitulah makhluk aneh itu hidup, Al-Jassasah. Sebuah kisah menegangkan datang dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Tamim Ad-Dari. Ia bukan orang sembarangan. Sebelum masuk Islam, Tamim adalah seorang Nasrani, pelaut tangguh yang sering mengarungi lautan luas. Hingga suatu hari, perjalanannya berubah menjadi awal dari kisah menakutkan. Tamim dan 30 orang lainnya naik kapal besar, berlayar melewati lautan Yaman. Namun, angin badai mengamuk selama sebulan penuh. Kapal mereka terombang-ambing, tak tentu arah, sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau misterius. Mereka turun dari kapal, menyusuri daratan yang asing, sunyi, dan dingin. Hingga tiba-tiba, muncul makhluk berbulu lebat. Tubuhnya penuh rambut, sampai-sampai mereka tidak bisa membedakan mana bagian kepala dan mana bagian ekor. Rombongan Tamim terkejut. "Celakalah kamu. Kamu ini apa?" tanya Tamim dan rombongannya ketakutan. Makhluk itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Bukan hanya bisa bicara, makhluk itu juga memberi perintah kepada rombongan Tamim Ad-Dari. "Pergilah kalian. Di balik bangunan itu ada seseorang yang ingin bertemu kalian." Rombongan Tamim pun mengiyakan. Dengan hati yang was-was, mereka berjalan menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh makhluk aneh itu. Langkah demi langkah mendekati bangunan tua, besar, dan gelap. Setelah rombongan Tamim masuk, mereka melihat sosok yang tubuhnya diikat dengan rantai sangat kuat. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu. Matanya tajam, suaranya berat, dan ia mulai bertanya kepada Tamim tentang kondisi dunia luar. Sekilas tentang Tamim Ad-Dari. Nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang pendeta Nasrani yang sangat dihormati di wilayah Syam. Namun setelah mendengar kebenaran tentang risalah Nabi Muhammad SAW, ia meninggalkan kepercayaannya yang lama dan dengan tulus masuk Islam di hadapan Rasulullah. Tamim dikenal sebagai penjelajah laut. Ia bukan hanya ahli agama, tapi juga pelaut tangguh. Kisah tentang pertemuannya dengan Dajjal ini bukan karangan atau mimpi, tapi pengalaman nyata yang kemudian diceritakan langsung kepada Rasulullah. Yang mengejutkan, Rasulullah tidak membantah cerita Tamim. Bahkan Nabi Muhammad SAW justru mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Wahai para sahabat, aku akan menceritakan kepada kalian apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari. Kisah yang sesuai dengan apa yang sebelumnya aku kabarkan kepada kalian tentang Dajjal." Hadits riwayat Muslim nomor 2942. Itu artinya Nabi Muhammad SAW mengakui kebenaran cerita ini. Dalam perjalanan tersebut, Tamim tak sendiri. Ia ditemani 30 orang dari berbagai bangsa. Mereka terdampar setelah sebulan penuh dihantam ombak dan angin liar, hingga akhirnya mendekat ke sebuah pulau asing yang belum pernah mereka dengar namanya. Keadaan pulau itu tidak berpenghuni, sunyi, dan suasana yang menimbulkan rasa takut. Tapi yang mereka temukan di sana bukan sekadar binatang aneh. Mereka menemukan fitnah besar akhir zaman, tersembunyi, menunggu waktu untuk dilepaskan ke dunia. Dan semua itu dimulai dari pertemuan Tamim dengan Al-Jassasah. Dalam riwayat menjelaskan bahwa makhluk itu bukan jenis manusia, bukan pula dari golongan jin. Ia adalah Al-Jassasah. Namanya berasal dari kata jasa yang artinya mengintai, memata-matai, mengawasi secara diam-diam. Tapi bentuk fisiknya jauh dari apapun yang bisa dibayangkan manusia. Sahabat Tamim Ad-Dari menggambarkan, makhluk itu bulunya sangat lebat,
sampai kami tidak bisa melihat mana bagian depan dan mana bagian belakangnya. Tubuhnya penuh rambut seperti gumpalan kapas coklat keputihan, aneh, liar, dan menimbulkan rasa takut yang sangat kuat. Namun yang paling mengagetkan, ia bisa bicara seperti manusia. Suara makhluk itu keluar dengan jelas, bukan seperti binatang, bukan pula seperti bisikan jin. Ia berbicara dengan bahasa yang dipahami Tamim dan rombongannya. Dengan nada tegas ia berkata, "Aku adalah Al-Jassasah. Dan tugasnya bukan tugas sembarangan. Ia adalah penjaga. Penjaga bagi seorang tahanan akhir zaman, yaitu Dajjal." Menurut sebagian ulama tafsir, seperti Imam Al-Qurtubi, Al-Jassasah bukan hanya makhluk biasa. Ia adalah mata-mata akhir zaman ditugaskan untuk mengumpulkan informasi dari dunia dan melaporkannya kepada Dajjal yang sedang menunggu waktu dilepaskan. Bisa jadi, hingga hari ini, Al-Jassasah masih ada, masih di pulau itu, masih menunggu, masih menjadi pengawal utama dari fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Inilah kisah percakapan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal. Tamim Ad-Dari dan rombongannya melangkah hati-hati mengikuti arahan Al-Jassasah. Mereka melewati semak, hutan, dan reruntuhan batu hingga akhirnya tiba di sebuah bangunan tua seperti reruntuhan kuil yang ditelan waktu. Di dalamnya terduduklah sesosok makhluk besar, terbelenggu rantai tebal, tangan dan kakinya diikat kuat, dari bahu sampai mata kaki, matanya tajam seperti menyelidik jiwa. Suasana di ruangan itu sangat mencekam. Lalu terdengarlah suaranya, berat, dalam dan menggetarkan. "Beritakan kepadaku tentang pohon kurma di Baisan, apakah masih berbuah?" Tamim menjawab, "Ya, masih berbuah." Dajjal berkata, "Akan datang masa, ia tidak akan lagi berbuah." Lalu ia bertanya lagi, "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberias, apakah masih ada airnya?" Tamim menjawab, "Ya, masih penuh air." Dajjal berkata, "Akan datang masa, airnya akan mengering." Pertanyaan demi pertanyaan terus keluar tentang sumber air, pertanian, dan tentang utusan Allah di Jazirah Arab. Hingga akhirnya, Dajjal berkata, "Aku akan beritahukan pada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih, Dajjal. Aku hampir diizinkan keluar, dan bila itu terjadi, aku akan menjelajahi bumi. Tak satu pun perkampungan akan luput dariku, kecuali 2 kota, Makkah dan Taibah, Madinah. Di sana, malaikat-malaikat menjaga setiap lorongnya dengan pedang terhunus. Aku tidak akan bisa masuk ke sana." Suasana menjadi semakin mencekam. Tamim dan rombongannya mulai menyadari, mereka baru saja bertatap muka dengan fitnah terbesar umat manusia. Lalu, apakah kisah ini benar-benar bisa dipercaya? Apakah hadits tentang pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal sahih dan diakui para ulama? Jawabannya, ya. Kisah ini tercantum dalam Sahih Muslim, salah satu kitab hadits paling otentik dalam Islam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj dalam kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, hadits nomor 2942. Dalam hadits itu, Rasulullah sendiri yang menceritakan kembali kisah Tamim kepada para sahabat. Dan lebih dari itu, Rasulullah membenarkan kisah tersebut seraya bersabda, "Dia, Tamim, telah menceritakan kepadaku sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal." Hadis riwayat Muslim nomor 2942. Para ulama hadits seperti Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa hadits ini muttafaq ala syahihnya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjadikannya sebagai salah satu dalil utama dalam pembahasan tentang Dajjal dan tanda-tanda kiamat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga menukil kisah ini, serta menafsirkan nama Al-Jassasah sebagai makhluk nyata yang memiliki tugas intelijen dalam fitnah akhir zaman. Maka kisah ini bukan sekadar cerita petualangan. Ia adalah bagian dari iman kepada hal gaib dan peringatan Nabi Muhammad SAW tentang ujian paling berat menjelang kiamat, yaitu fitnah Dajjal.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannama wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Demikian yang bisa Zul bagikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.